billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah tarawih sekolah Islam terpadu fitrahaniah yang dirahmati Allah. Sebelum segala sesuatu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah dengan izin beliau, kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ibadah sholat wajib, ibadah sholat sunnah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kehadirat kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita dari zaman kejahilian. Beliau telah mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang pengetahuan, yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya keislaman. Alhamdulillah. Jamaah tarawih sekolah Islam terpadu fitrahaniah yang dirahmati Allah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kita saat ini ada di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan salah satu ibadah yang merupakan ibadah dasar bagi para kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu adalah ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan termasuk dari salah satu rukun Islam yang ada 5. Ya. Maka dari itu, ibadah puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Ibadah puasa Ramadan juga merupakan ibadah yang berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa Ramadan itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena ibadah puasa hanya atau akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah yang lainnya sudah termaktub ganjarannya 10 kali ganjarannya, maka ibadah puasa Ramadan berbeda. Puasa Ramadan ganjarannya atau pahalanya hanya akan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bani Adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin." Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai dengan 700 kali. Qala Allahu azza wa jalla, illa shaum fa innahu li wa ana ujzi bihi. Rawahu Muslim. Maka Allah azza wa jalla berkata, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, ganjaran atau pahala puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitas puasa kita. Semakin berkualitas puasa kita, maka semakin tinggi pula nilai atau ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya hanya sekedar saja atau biasa-biasa saja, maka nilai puasanya di sisi Allah hanya biasa-biasa dan sekedarnya saja. Maka dari itu, marilah kita tunaikan, marilah kita laksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Puasa berkualitas, maka ganjarannya juga akan berkualitas. Maka dari itu bagaimana caranya supaya puasa kita berkualitas?
Nah, banyak hal atau banyak perkara yang dapat kita laksanakan, banyak perkara yang dapat kita tunaikan untuk menjadikan puasa kita itu adalah menjadi puasa yang berkualitas. Di antara hal atau perkara-perkara tersebut yang dapat menjadikan puasa kita berkualitas adalah yang pertama adalah ikhlas. Pertama, kita harus mengikhlaskan diri kita. Puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala wa laysa li ajlin nas. Hanya untuk Allah dan bukan untuk manusia. Bukan untuk dilihat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Kita niatkan puasa kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, Allah terima, Allah berikan kita pahala dan ampunan. Kita ikhlas, puasa kita berkualitas, maka ganjaran yang akan kita dapatkan juga berkualitas, akan menjadi berkualitas. Kemudian, perkara kedua, atau hal yang kedua yang dapat menjadikan puasa kita berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Yang pertama tadi ikhlas, selanjutnya atau kemudian meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Apa saja itu hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia? Ada banyak. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kenapa? Kenapa dia padahal dia sudah puasa tapi dia nggak dapat apa-apa selain lapar, selain rasa lapar, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ya itu tadi, karena puasanya adalah sia-sia. Nah. Kenapa dia puasanya sia-sia? Nah, dia puasanya sia-sia karena ketika puasa dia tadi tidak ikhlas. Dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus atau kurang bagus dan lain sebagainya ya. Lalu bagaimana supaya puasa kita tidak sia-sia? Nah, puasa kita tidak sia-sia bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya menjaga dari mengumpat, menjaga kita dari marah, menjaga kita dari emosi, tidak berkata keji, tidak mengumpat. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Asyamu junnatun, fala yarfuthu wala yajhal." Asyamu junnatun, fala yarfuth wala yajhal. Wa inimruhun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Fala yarfuth, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji. Fala yarfuth, jangan berkata keji. Wala yajhal, dan mengumpat, jangan mengumpat. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Nah, maka jika ada seorang yang mencela atau mengajak bertengkar, maka hendaklah dia berkata, "Aku berpuasa." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dapat kita simpulkan dari hadis tersebut bahwasanya puasa merupakan perisai bagi kita, sehingga kita dilarang untuk mengumpat, kita dilarang untuk berkata keji, kita dilarang untuk berkata kotor. Maka ketika kita berpuasa, lalu ada yang mengajak kita berantem, atau mencela kita, atau mengejek kita, abaikan. Katakan, ini
shaim. Maka puasa tersebut akan menjadi perisai bagi kita sehingga kita tidak mengumpat, kita tidak meladeni yang mengajak kita berkelahi tersebut. Itu adalah hal kedua atau perkara kedua yang dapat meningkatkan puasa kita. Yang meningkatkan kualitas puasa kita. Kemudian, hal atau perkara selanjutnya yang dapat menjadikan puasa kita berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika puasa kita merasakan rasa lapar ya. Ketika puasa kita merasakan rasa lapar. Tapi kadang ada yang menjadikan rasa lapar tersebut, yang menjadikan puasa tersebut alasan untuk bermalas-malasan ya. Karena puasa misalnya, aku puasa hari ini. Aku tidur aja lah, biar rasa laparnya lupa. Biar lupa rasa lapar, ntar tiba-tiba udah maghrib bangun buka. Kalau kita puasa terus tidur terus-terusan, puasanya atau tidurnya tersebut bermanfaat atau tidak? Tidak. Kalau kita berpuasa terus kita bermain game terus-terusan supaya nggak ingat laparnya, bermanfaat atau tidak? Tidak. Ya. Kita boleh tidur, kita boleh main game, tapi hanya sekedarnya saja ya. Sekedarnya saja, mungkin 10 atau 15 menit untuk main game, setengah jam atau 1 jam untuk tidur siang. Selain itu kita laksanakan hal-hal yang bermanfaat, membantu ibu membuat takjil, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian perkara selanjutnya yang dapat menjadikan puasa kita lebih berkualitas adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita. Ya. Kita puasakan mata kita dari melihat hal-hal yang buruk, dari melihat hal-hal yang tidak bagus, dari melihat hal-hal yang kotor. Kita puasakan mulut kita, atau kita puasakan lidah kita dari berkata kotor, berkata keji. Kita puasakan telinga kita dari mendengar hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita ganti. Kita dengarkan Al-Quran, kita dengarkan pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Kita puasakan tangan kita dari mengambil hak orang lain. Ya. Mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, memukul, dan lain sebagainya. Kita puasakan kaki kita. Kita puasakan kaki kita dari melangkah ke tempat yang dibenci Allah. Kita puasakan kaki kita dari melangkah ke tempat yang dibenci Allah. Selanjutnya kita puasakan hati kita. Kita puasakan hati kita. Kita tahan. Kita hilangkan rasa iri. Kita hilangkan rasa dengki, rasa marah, rasa cinta dunia, rasa ujub, dan lain sebagainya. Rasul bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita puasakan pikiran kita juga. Kita puasakan pikiran kita dari memikirkan hal-hal yang syahwat. Kita puasakan pikiran kita dari memikirkan hal yang bersyahwat, hal yang merupakan nafsu. Kita puasakan dari pikiran kotor, pikiran jelek, kita tinggalkan. Ya, begitu. Kemudian, hal atau perkara terakhir yang insya Allah dapat meningkatkan kualitas puasa kita adalah, yaitu memperbanyak amal soleh atau perbuatan baik kita selama bulan Ramadan. Rasulullah atau Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menggambarkan atau menuturkan bagaimana peningkatan amal ibadah amal soleh Nabi Muhammad ketika atau selama bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan.
fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullahi ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau memuncak pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Maka sungguh Nabi Muhammad, sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati untuk melaksanakan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Dari gambaran tersebut, dari tuturan sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita dapat melihat bahwasanya ketika bulan Ramadan, amal ibadah Nabi, amal solih Nabi itu, perbuatan baik Nabi meningkat, bukannya menurun atau datar saja, tapi meningkat, ya. Kedermawanannya, sodakohnya, infaknya, beliau lebih sodakoh, lebih bersodakoh lagi, lebih banyak lagi bersodakoh. Tadarus Al-Qur'annya setiap malam. Maka dari itu, sebagai umat Nabi, kita harus mencontoh Nabi besar kita. Kita tingkatkan amal soleh kita selama bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan tadarus kita Al-Quran. Kita tingkatkan sedekah kita. Kita tingkatkan sholat-sholat sunnah kita. Sehingga insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Inilah beberapa hal atau beberapa perkara yang insya Allah dapat menjadikan puasa kita lebih berkualitas lagi. Yang pertama tadi ada niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian mempuasakan tubuh kita, pikiran kita, hati kita. Dan terakhir, memperbanyak amal soleh. Demikian jamaah tarawih Sekolah Islam Terpadu Fitrahania yang dirahmati Allah. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Al-haqqu minallah wal batil minni. Segala kebenaran adalah dari Allah dan kebatilan adalah dari saya. Maka dari itu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.